Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, hari ini 27 September 2024 diperingati sebagai Hari Pariwisata Dunia. Hari Pariwisata Dunia merupakan agenda dari United Nations World Tourism Organization atau Organisasi Pariwisata Dunia di bawah PBB. Tentu tujuannya untuk mendorong perkembangan wisata di berbagai penjuru dunia. Lalu, seiringan dengan Hari Pariwisata Dunia, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai pariwisata berkelanjutan bagi generasi mendatang? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak GS Ashok Kumar yang merupakan Ketua dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Apa kabar Pak? Bahagia sekali. Alhamdulillah, bahagia sekali tentunya ya Pak. Pariwisata harus bahagia. Karena bahagia nggak berpariwisata. Waduh, karena sakit ya. berkaitan dengan pariwisata pasti itu identiknya dengan jalan-jalan harus berbahagia ya Pak ya. Boleh, betul. Oke. Nah Pak, kemudian kita juga mengucapkan terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya. Boleh. Pasti di tengah-tengah kesibukan ya Bapak akhirnya berkenan untuk datang ke studio Sultan TV. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Boleh, saya buka Oke, kacamata boleh ya. buka dulu nih Pak. Waduh, mau disapa mungkin Pak pemirsa, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teriring wabarakatuh. salam sejahtera, Namyo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam, salam kebajikan, salam negatif COVID juga ya, dan salam pariwisata berkelanjutan. Wah. Jadi kita lihat sustainable tourism. Karena setiap kali kami sampaikan satu-satunya yang bisa mengentaskan kemiskinan adalah pariwisata. Oke. Dia makin dikelola, makin dia akan jadi makin bagus. Ya, minyak bumi habis. Kalau pariwisata makin cantik, makin elok. Sama kayak perawan satu desa, kemudian dikasih pupur dan sebagainya, akhirnya dia glowing. Oh, aduh ya, jadinya glowing dan akhirnya tadi ini bisa berkelanjutan juga ya Pak Bisa, ya. Banyak semuanya hal-hal yang bisa berkelanjutan asal kita bisa komitmen dan konsisten. Oke, nah Pak, hari ini nih kita bakal berbincang mengenai pariwisata tentunya. Karena juga ini selaras dengan merupakan Hari Pariwisata Dunia nih Pak. Dan tema hari ini merupakan pariwisata yang berkelanjutan untuk generasi ya. mendatang. Iya. Nah ini mumpung ada Bapak nih ya, ini kan pasti juga pakarnya di pariwisata nih Pak. Bisa. Bagaimana nih Pak? Bapak memaknai Hari Pariwisata Dunia dalam konteks pariwisata yang berkelanjutan Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pariwisata, itu tidak ada hari. Berhari-hari terus pariwisata. Setiap hari ya Pak? Iya, kita dari staycation, terus dulu kita dari zamannya COVID, kita sudah melakukan ya isolasi dan sebagainya, itu semua tourism. Jadi semua udah jadi tourism. Dari ke mall jadi ke tourism, wisata belanja, benar kan? Dari kita ke sekolah, wisata edukasi, main olahraga, wisata olahraga, semua jadi wisata sudah. Semuanya wisata sekarang, ya kan? Mau ke Banten Lama jadi wisata, wisata religi, sejarah, budaya dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara pariwisata, itu akan bersustain, berkelanjutan. Berkelanjutan tersebut sekarang dengan Hari Pariwisata tersebut, dia ada 5-6 pilar. Oke, apa aja tuh Pak? 5-6 pilar itu pertama adalah kita melakukan bagaimana itu ada manajemen yang baik di dalamnya. Manajemen yang baik dalam tatanan tersebut adalah manajemen untuk sustainable. Nah, kemudian social and culture. Sosial dan budaya ini tidak bisa lepas. Dia harus melekat dan sebagainya. Makanya kami pernah dulu yang itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kami suruh pisah. Karena kebudayaan itu urusan pendidikan, akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya itu tidak bisa dikawinkan dengan pariwisata. Dia pengontrol pariwisata, budaya. Jadi kebudayaan harus pindah. Nah, harapan kita dengan ke depan kemudian sosial, terus ekonomi, ya kan? Ekonomi dan kemudian orang-orang situ poverty reduction. Jadi orang-orang yang ada di situasi situ dia juga harus jadi kaya juga. Kaya dalam arti kata dia punya objek, dia tidak subjek
Jadi dia melakukan hal-hal yang lakukan. Kemudian juga environmental, ya lingkungan. Lingkungan harus jaga dan menjadi terakhir adalah smart tourism. Smart tourism itu apa? Bangsa kita ini kalah dengan negara-negara lain karena kita kurangnya pendidikan. SDM kita, Singapura itu sumber daya alamnya nggak ada. Tapi SDM dia kuat. Kita SDA-nya kuat, SDM-nya kurang. Jadi kita kadang-kadang taman SMK kita anggap sudah selesai. Nah ini kan kurang baik. Nah kita sekarang sudah menjalir bagaimana kedepannya ini akan menjadi lebih baik. Makanya kalau itu jadi smart, itu spesifik, measurable, achievable, time base-nya, targetnya, semua. Sehingga waktu dia pulang, nah sekarang menjadi ekoturism juga. Kenapa dia jadi eco? Dia ada reuse, recycle, ya kan? Oh ya, betul, Nah, jadi itu kembali kepada masyarakat sehingga buang sampah sebagainya. Sekarang juga hotel sudah mulai pakai straw-nya udah nggak pakai plastik, udah pakai kayak kertas. Nah, semua menuju ke sana. Minum-minum sudah tidak pakai botol plastik, botol ini. Nah, begitu juga pemerintah dari Dinas Kesehatan nanti sebentar lagi juga mengeluarkan rokok juga dari satu simbol nanti. Satu warna. Iya, iya. Nah, ini kembali semua kenapa one day kita akan kembali kepada situ juga. Ya, jadi kalau bilang sustainable, berkelanjutan, berkesinambungan, itu harus tidak boleh stop. Kalau you stop, dia balik lagi. Siapa remindingnya? Makanya 5-6 pilar tadi itu harus dijadikan satu parameter. Oke, nah tadi jadi dari 6 pilar tadi ya Pak. Salah satunya juga ada yang berkesinambungan dengan environment ataupun lingkungan nih Pak ya. Ini masih berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan nih Pak. Ini bagaimana hal tersebut ini dapat membantu melestarikan budaya lokal dan juga lingkungan Pak? Ya, jadi kalau mau pariwisata Banten ya, saya bilang Banten, kalau mau maju, jadikan itu semua dinas pariwisata. Jangan ada disporapar, dinas pemuda, olahraga, pariwisata di belakang. Ini mau urus yang mana? Terlalu banyak ya Pak jadinya kalau. Dia fokus. Jadi harus kementerian nomenklaturnya sama. Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi masuk UMKM dan sebagainya. Bagaimana sebentar urus olahraga, sebentar terus pariwisatanya di belakang. Jadi harus sama, satu titik, satu line. Kalau dia sudah satu line, barulah ada namanya government consciousness dan juga kepada environmental dan pada community. Jadi publik itu akan merasakan. Jangan tiba-tiba besok bicara olahraga, besok bicara pemuda. Nah itu tidak fokus. Jadi pariwisata should be in line. Pariwisata itu no discount. Dia harus betul-betul. Kalau sudah bilang pariwisata itu jadi daerah tujuan wisata, berarti kita sudah ready. Dari infrastruktur, suprastruktur, itu harus. Bukan infrastruktur, suprastrukturnya juga harus ada yang bisa dijadikan sebagai tatanan sehingga lingkungan itu bisa mereka menjaga seperti mereka mendirikan homestay dan sebagainya. Ini menjadi harapan tumbuhlah mereka menjadi ekonomi kerakyatan. Oke, jadi memang kalau berbicara pariwisata ya Pak, apalagi kita juga bicara tentang Banten. Banten tuh punya banyak banget Pak hal-hal yang dikelola untuk menjadi sumber pariwisata ya Pak. Tapi tadi memang benar banget ini ada harus yang fokus gitu kan. Jangan hanya akhirnya satu dinas misal atau satu pihak mengurusi berbagai lini yang akhirnya ini menjadi keteteran juga, salah satunya pariwisata. Nah kemudian juga Bapak ini selaku pengusaha juga nih Pak ya, apa sih Pak peran sektor swasta nih dalam menciptakan inisiatif pariwisata yang lebih berkelanjutan? Jadi kami itu kalau dari Lanjut aja Pak. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa? Oh gitu ya. Nanti cut ya. Soalnya dia tulis break soalnya. Iya, kita masih ada kok Pak. Kita lanjut dulu nih Pak, gimana? Baik, jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana pengusaha dan pelaku usaha tersebut adalah mereka-mereka yang tumbuh sekarang. Kenapa? Produknya dia baikin, pelayanannya dia baikin, pengelolaannya baikin. Jadi yang kaya duluan nanti siapa? Masyarakat. Kenapa? Besok dia harus gajian. Ya kan nggak ada. Dia tidak mau tahu rame atau sepi, dia harus gajian. Jadi makanya kalau membangun hotel itu dia pasti melihat location. Ini yang selalu kita lakukan. Sehingga dia terjadi putaran. Nah, pemerintah juga harus menjadi supporting untuk bagaimana kelanjutan mereka berkarya di situ. Nah, kita punya sekarang itu sekitar 60-70% adalah local community yang bekerja. Nah, kalau semua SDM ini sudah siap, kenapa kita harus pakai dari luar daerah?
makanya kami sekarang PHRI sudah kerjasama dengan Universitas Terbuka. Bahkan itu menjadi satu peluang baik sekali. Kami naikkan mereka nggak usah pergi meninggalkan pekerjaan, tapi dia bisa kuliah dari sambil bekerja. Nah itu ada non transportasi, non akomodasi, non konsumsi. Dia nggak perlu pakai lagi. Kemudian dia kalau lagi sibuk tinggal melapor saja. Saya tidak bisa ngikut pada sesi nanti dari laptop dan sebagainya. Jadi harapan kita bagaimana kita melakukan MPD, Manpower Development. Jadi Manpower Development itu mereka kalau dia sudah eksis jadi dia tidak hanya sebagai housekeeping atau dia menjadi hanya untuk bersih houseman saja, public area, tetapi dia bisa masuk kepada bukan ranking file aja, tapi supervisor sampai achieve kepada GM. Jadi berapa GM hotel yang sudah ada di kita ini ada banyak putra daerah. Ya, antaranya salah satu GM Aston, Pak Dodi itu putra daerah orang Pandeglang. GM-nya Pandeglang juga Hotel Tanjung Lesung, itu orang Banten. Ya kan? Jadi kembali lagi kita harus bagaimana orang kita. Jadi kita tidak perlu pakai orang asing lagi. Itu Pak yang harus digarisbawahi ya Pak. Iya. Apalagi ini ngomong-ngomong Banten juga kan memang angka penganggurannya tinggi Pak. Iya, kita jadi punya banyak banget nih jadinya. Kita ini selalu dapat juara. Kalau negatif, kalau apa, Banten. Banten ya Pak. Tapi kalau yang positif nggak ada. Jadi kalau anomali juga kita bilang. Sebenarnya setelah saya banyak bicara dari Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya menyampaikan bahwa sebenarnya mereka kalau sudah minta surat, saat dia sudah kerja, dia tidak lapor. Makanya sekarang semua orang tuh diwajibkan nanti ke depan ada BPJS awal dulu. Walaupun nanti perusahaan yang tanggung. Jadi ke record. When you did not report back, kamu tidak lapor kembali, jadi kita angkanya, kadang-kadang BPS kita juga bingung, kadang-kadang statistik juga orang asing kunjung bagaimana hanya di airport. Mana warawirinya di mana, tapi kunjungan banyak, tapi tidak masalah, kita tidak menyalahkan. Jadi kalau kita mau sustain, kita harus pure duduk bersama. Makanya nanti kami titip kepada gubernur yang akan datang, itu betul-betul pariwisata. Kalau enggak kita akan ini, karena itu yang bisa cepat. Karena kenapa? Mereka di samping dapat gaji UMK, begitu juga dia bisa dapat uang servis setiap tanggal 15. Jadi ada banyak banget benefit yang memang nanti akan berdampak ya Pak. Berdampak. Bagi seluruh aspek tentunya. Iya, sehingga dia setiap kali dia tidak usah takut untuk beli motor, beli mobil, semua sudah ada saving. Oke, betul. Ya, dia bukan kayak di factory, akhirnya kita ribut, orang Cina masuk, ini masuk, ngapain kita ributin. Sudah, kita berbenah. Oke. We have not to be complain. We have to compare, become more benefit from them. Oke, Pak. Nah, makin menarik nih pemirsa perbincangan kita siang hari ini. Pak, kita akan break sejenak nih Pak. Boleh. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.